Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang puasa. Yang pertama, pengertian puasa. Oke, kita awali dari pengertian puasa. Nanti juga kita akan mempelajari tentang ketentuan puasa dan macam-macamnya puasa. Yang pertama dulu, pengertian puasa. Puasa kalau secara bahasa berasal dari kata soma, somul. Artinya menahan diri. Menahan diri dari menahan bicara dan menahan hal yang tidak bermanfaat. Kemudian kalau secara istilah, kalau puasa secara istilah artinya adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Itu pengertian puasa. Kemudian sekarang ketentuan-ketentuan puasa. Ada beberapa ketentuannya, diantaranya yang pertama syarat wajib. Syarat wajib puasa adalah orang-orang yang diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Nah, orang Islam yang berkewajiban untuk melaksanakan puasa antara lain orang Islam yang berakal sehat, yang sudah balik dan mampu berpuasa. Syarat wajib puasa. Kemudian berikutnya syarat sah puasa. Kalau syarat wajib adalah orang-orang yang diwajibkan beribadah. Kalau syarat sah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya ibadahnya sah. Nah, syarat sah puasa adalah syarat yang harus dipenuhi supaya puasanya sah. Di antara syarat sah puasa adalah Islam, mumayyiz atau sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, suci dari haid dan nifas, serta dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, itu syarat-syarat yang harus dipenuhi saat akan melakukan ibadah puasa. Kemudian ada juga rukun puasa. Bedanya, kalau syarat sah puasa itu syarat yang harus dipenuhi sebelum atau saat mau akan melakukan ibadah puasa. Sedangkan rukun puasa adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan puasa. Nah, rukun puasa itu diantaranya adalah niat untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sekarang sunnah puasa. Sunnah puasa hal-hal yang jika dilakukan akan membuat kita dapat tambahan pahala. Jika tidak dilakukan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, di antara hal-hal yang disunnahkan saat berpuasa antara lain berdoa saat berbuka, kemudian memperbanyak sedekah, salat malam atau qiyamul lail, termasuk salat tarawih ya. Kemudian tadarus, itu hal-hal yang sunnah jika dilakukan saat berpuasa akan dapat tambahan pahala. Berikutnya ada juga hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Antara lain makan dan minum bisa batal puasanya. Kemudian muntah, kemudian berhubungan suami istri, kemudian keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, dan gila itu juga membatalkan puasa. Kemudian juga keluar mani dengan sengaja, ini juga bisa membatalkan puasa. Itulah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Sekarang kita lanjut ke hal-hal yang orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Nah, ada orang yang diberikan keringanan atau diberikan rukhsah, diberikan dibolehkan untuk tidak melakukan ibadah puasa wajib, puasa Ramadan. Nah, orang-orang itu antara lain orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk puasa. Atau kalau puasa, sakitnya akan parah. Nah, tapi dia harus mengkodok puasanya atau mengganti puasanya di lain hari ketika dia sudah sembuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau istilahnya adalah musafir. Nah, musafir ini juga wajib mengkodok atau mengganti puasanya di hari lain. Yang ketiga, orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang tua yang sudah lemah dan tidak kuat lagi untuk berpuasa. Nah, ia wajib membayar fidyah atau bersedekah setiap harinya selama ia meninggalkan puasa itu. Kemudian yang keempat, orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sedang hamil dan menyusui. Nah, kedua perempuan ini kalau khawatir akan mendatangkan mudorot atau kejelekan kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, maka ia wajib mengkodok puasanya. Kalau hanya khawatir
menimbulkan mudarat bagi anaknya, ia wajib mengqadha puasanya dan membayar fidyah. Itu orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sekarang macam-macamnya puasa. Ada puasa wajib, yaitu puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik. Dan kalau tidak dilakukan puasa ini, maka akan berdosa. Itu jenis yang pertama, puasa wajib. Kemudian ada juga puasa sunnah. Puasa sunnah ini adalah puasa yang jika dilakukan, kita akan dapat tambahan pahala. Dan jika tidak dilakukan, kita tidak berdosa, tapi juga tidak dapat pahala. Jadi ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Itu tadi. Nah, ini pembagiannya sekarang. Klasifikasinya, yang puasa sunnah dan puasa wajib. Nah, ini yang puasa wajib. Ada puasa Ramadan, ada puasa qadha, ada puasa nazar, dan ada puasa kifarat. Sedangkan yang masuk kategori puasa sunnah antara lain puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, itu salah satunya. Ya, ini yang masuk kategori puasa sunnah. Puasa Syawal itu dilakukan ketika setelah Idul Fitri. Jadi pada tanggal 2, mulai tanggal 2 Syawal dan seterusnya ya. Sunnahnya adalah 6 hari, 2-7 Syawal. Kemudian puasa Arafah. Kemudian ada juga puasa Senin Kamis. Hukumnya sunnah. Kalau puasa wajib antara lain puasa Ramadan. Itu dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian puasa qadha. Kemudian puasa nazar dan puasa kifarat. Ya, itulah tadi jenis-jenisnya puasa, ketentuan dan pengertian puasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.